Halo Sobat Gebet, jumpa lagi dengan Auto Gebet. Tantangan kita di minggu ini tetap sama, mencari pelaku pasar yang tidak plain plan. Banyak yang sebelumnya kita mengira bagus garis kuningnya, tapi ternyata berbalik menjadi distribusi. Sebaliknya, yang sebelumnya kita kira waspadalah karena distribusi, malah melanjutkan naik. Tapi menariknya, jadi ketahuan ada beberapa saham yang early trend opportunity. So, kita lihat selengkapnya apa kata peta saham. Ikuti terus sampai finish. Next. Baik, kita lihat di sini dana asing IHSG. Nampak ada harapan baru. Dana asing garis kuningnya ini mulai melandai. Nampaknya minat jual pelaku pasar asing sudah mulai terbatas. Semoga berikutnya akan dilanjutkan dengan akumulasi. Baik, berikutnya mari kita lihat. Apa kabar pelaku pasar pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar terbesar? Saham-saham ini adalah penggerak IHSG. Dan kalau kita lihat, pelaku pasar yang mengakumulasi nampak lebih dominan daripada yang melakukan jualan besar-besaran. Ini kondisi yang lebih baik ketimbang minggu lalu. Dan kita lihat di sini, nah, di antara yang akumulasi ada nampak yang menunjukkan berbalik menjadi early trend. Tapi ini sifatnya masih opportunity. Coba kita lihat lebih detail garis kuningnya masing-masing saham ini. Baik, BCA pelaku pasar asing sangat kencang akumulasi. Overall pelaku pasar asing dan domestik sama-sama kencangnya. Berjaya betul ini BCA. Berikutnya, ASI, mari kita lihat dominan asing. Oke, pelaku pasar ASI belum kemana-mana. Berikutnya ICBP. Kalau kita lihat ICBP, realnya mereka dominan dipengaruhi oleh asing. Kita lihat ICBP pelaku pasar asingnya masih terus akumulasi. Dan menariknya, ini harganya sedang terkoreksi. So, ini bisa jadi indikasi sedang terjadi markdown. Nantikan episode berikutnya ketika harga berbalik menjadi naik. Berikutnya, Indofood. Oke. Nah, pelaku pasar asing di Indofood masih melanjutkan akumulasi. Bagus. Kemudian kita lihat Unilever. Nah, sebelumnya Unilever ini distribusi, nampak belakangan ini pelaku pasar asing di Unilever mulai mengakumulasi. Ini yang saya sebut sebagai early trend opportunity. Well, sudah nampak akumulasi, belum terlalu mantap. So, kita nantikan terus, amati terus apa yang terjadi di Unilever berikutnya. TPIA dominan. Nah, dominannya domestik ya. Nah, ini sesudah melalui distribusi sebelum-sebelumnya, nampak mulai seminggu ini mulai diakumulasi lagi. Lagi-lagi ini adalah sebuah opportunity. Akumulasinya mungkin belum terlalu mantap, tapi ada indikasi menuju early trend. Amati terus. Kemudian BRPT, sebelumnya sinyalnya distribusi, tapi ternyata seminggu terakhir mulai berbalik menjadi akumulasi. Belum early trend, tapi menuju ke early trend. Amati terus. Berikutnya Bank BRI. Nah,
masih distribusi ya, walaupun di ujung sini nampak mulai kepengen akumulasi, tapi kita lihat dulu ini sebagai distribusi. Kemudian Telkom, apa kabar? Telkom masih distribusi. Bank Mandiri, masih gak jelas. Pelaku pasar nampak belum mulai akumulasi. Kemudian HMSP sama, masih melanjutkan distribusi. Big no-no. Wait, kita belum akan lihat peta saham. Saya malah baru ingat, di Gebet Saham itu ada fasilitas dashboard. Di situ kita bisa melihat sekaligus semua saham pada satu indeks, garis kuningnya seperti apa, dalam satu halaman. Dari mana kita melihat dashboard? Nah, dari menu Market Index, kalau sebelumnya kita membuka di JCI untuk melihat peta saham, kita buka di sini. LQ45, kemudian bagi yang peminat saham-saham syariah, buka di sini, JII. Oke, bersabar menanti karena membuka dashboard ini butuh waktu penantian yang lumayan. Ya, sudah tampil. Mari kita lihat dashboard LQ45. Ya, ini dia. Semua garis kuning saham LQ45 kita bisa lihat dalam satu tampilan ini. Mari kita lihat secara sepintas, secara cepat saja, apakah ada garis kuning yang menarik. Kalau ada yang menarik, tinggal diceklik, nanti akan terbuka garisnya, grafiknya. Kemudian Antam kok nampaknya mulai naik, kita lihat juga. Akra belum, Astra tadi sudah ya, BCA juga sudah, Bank BNI kayaknya belum, BRI belum juga, BTN masih mendatar, Bank Mandiri gak jelas, BRPT tadi sudah, BSDE tidak menarik, BTPS nampaknya tinggi, bisa kita buka. Apa kabar? Cepin kita buka saja, nggak apa-apa. Wah, apa ini? CTRA, ini ada sesuatu yang menarik ini. Wow, mari kita buka. Era nampaknya belum menarik. Excel, nah ini ada yang menarik, ini bisa kita buka. Gudang Garam belum, HMSP tadi belum, ICBP tadi sudah kita lihat ya. Inco, naik dan turunnya, tapi ya boleh kalau mau kita lihat. Indofood, nah ini Indofood kita buka. Berikutnya INKP, wow naiknya harga banyak sekali, garis kuningnya juga nampak akumulasi, coba kita lihat. INTP no, ITMG no, Java, nah waspada ya, ini sudah berbalik distribusi. Kemudian Jasa Marga, garis kuning dan harganya naiknya sangat istimewa, kita buka. Kalbe Farma ini habis distribusi parah ini, tapi nampak sepertinya mulai menanjak naik, kita coba buka saja. LPPF no, MNCN bye bye. Kemudian Pegas nampaknya naiknya masih landai, belum terlalu menarik. PTBA enggak, PTPP juga kurang menarik. Pewon menyeramkan. Berikutnya SCMA, kita tengok. SMGR tidak menarik, Sril tidak menarik. Tebik ini kuningnya naik dan naik, mari kita buka. TKIM no, Telkom no, Tower no, United Tractor no, Unilever tadi sudah kita lihat ya, ada harapan naik.
Wika nampaknya kemarin agak diborong. Coba kita tengok sedikit seperti apa ini. WSKT nampaknya tidak. Oke, mari kita lihat garis kuning LQ45 satu persatu. Pertama kita lihat ada row dominan domestik. Kalau kita lihat di sini mulai ada akumulasi, tapi mari kita nantikan supaya akumulasinya lebih mantap lagi. Kemudian Antam dominan domestik. Wow, Antam akumulasinya seminggu kemarin ada yang istimewa ini. Mulai akumulasi. Cermati terus episode berikutnya Antam. Berikutnya BTPS. BTPS ini dominan asing. Mari kita lihat, ini sangat menarik. Pelaku pasar asing belum kemana-mana. Walaupun masa pandemi dan seterusnya tidak kemana-mana. So, salah satu yang menarik. Cepin. Baik, kita lihat domestiknya. Cepin akumulasi. Dan nah ini Cepin kemarin harganya turun banyak minggu lalu, tapi pelaku pasarnya tidak jual besar-besaran. So ini menariknya, secara overall polanya masih akumulasi. So bisa jadi ini pola markdown. Menarik. Kemudian CTRA dominan domestik. Nah ini jadi ketahuan karena kita lihat dashboard. CTRA ini kemarin mendadak 2 hari kemarin, hari Kamisnya nih. Ini mendadak diborong besar-besaran ini. Harga sementara itu belum bergerak kemana-mana. So apakah ini early trend? Atau besok malah pelaku pasar berubah pikiran? Nah itu yang harus kita cermati betul. Ini minat beli mendadak tinggi sekali. Sejauh tidak berubah pikiran pelaku pasarnya, ini menjadi menarik. Excel. Oke, kita lihat kalau asing, pelaku pasar asing mulai akumulasi. Dan menariknya kemarin Excel harganya beranjak naik itu pun karena dominan diakumulasi oleh pelaku pasar domestik. Well, kalau domestik masih akumulasi ditambah lagi asing juga akumulasi, ini menjadi opsi yang menarik. Jauh lebih menarik daripada Telkom. Berikutnya Inco, karena dominan domestik. Apakah Inco mulai diakumulasi? Kita lihat. Well, nampak memang mulai berbalik akumulasi. Sedikit lagi sepertinya menjadi early trend ini, tapi berada pada arah yang menarik. Kemudian Indofood. Yes, ini dia. Garis kuning Indofood selalu menjadi favorit. So far pelaku pasarnya masih konsisten mengakumulasi. Dan kalau kita zoom in, perhatikan harga ini mulai terkoreksi. Kalau pelaku pasar ini masih terus akumulasi, ini menjadi opportunity menarik ini untuk top up. KINKP. Dominan domestik, kalau kita lihat ya relatif pelaku pasarnya ini belum kemana-mana. Dan kalau kita lihat sebelumnya ini, bahkan di masa pandemi harga turun, pelaku pasar belum kemana-mana, masih belum kemana-mana sampai di sini. Dan ternyata yang namanya pelaku pasar belum kemana-mana dapat kejutan, harganya dikerek naik. Jasa Marga, istimewa sekali, akumulasinya masih tetap konsisten ini pelaku pasarnya. Harga juga belum kemana-mana. Bagi yang belum entry, mungkin akan menarik untuk kita menanti apabila ada koreksi di Jasa Marga.
tapi cermati betul, pastikan pelaku pasar masih terus akumulasi. Kemudian Kalbe Pharma dominan asing ya, 40%, domestiknya naik. Nah, ini yang tadi ya, Kalbe Pharma pelaku pasar asing mulai naik ini, dan harga ini koreksinya agak lumayan. Ya. Wow. Bisa jadi memang pelaku pasar kemudian borong ini. Ketika KLBF koreksi, pelaku pasar asing malah borong. Ikuti terus, terutama cermati ketika koreksinya berbalik, koreksinya sudah habis, pelaku pasar masih akumulasi atau tidak. Oke, SCMA. Nah, ini adalah salah satu yang bikin gemes. Kemarin kita lihat posisi minggu lalu, pelaku pasar itu mendadak secara curam sekali, garis kuningnya berbalik turun, mendadak jual besar-besaran di sini. Nah, di sini sudah mulai ada sinyal waspada. Tapi ternyata seminggu ini pelaku pasar malah melanjutkan akumulasi. So, nampaknya memang SCMA ini ya akumulasinya masih sangat kencang sekali, sehingga turun sedikit dan turun sedikit di sini itu sebenarnya mungkin belum distribusi. So far SCMA masih dalam jalur akumulasi. Kemudian Tebik, ini juga karakter Tebik yang naik turun masih melanjutkan akumulasi. Wika dominan domestik, kalau kita lihat garis kuning domestiknya pelaku pasar belum kemana-mana, dan seminggu kemarin nampak mulai kembali akumulasi lagi. Itu tadi 45 saham yang paling liquid. Sekarang mari kita gunakan peta saham untuk memperluas sensor kita. Apa yang dilakukan pelaku pasar pada 100 saham yang fundamentalnya baik. Baik, mari kita pilih periode pada saat pelaku pasar asing ini mulai melandai garis kuningnya. Kita akan lihat apakah peta saham pada periode ini bisa memberikan kita petunjuk apakah ada saham-saham yang menarik. Ini untuk yang asing tadi sudah kita lihat ya. Jadi asing melandai secara keseluruhan, tapi pelaku pasar asing mengakumulasi. Di sini udah kita buka semua tadi sahamnya. Nah, mari kita lihat yang di saham Kompas 100. Apakah ada saham-saham yang tadi belum kita buka? Tadi MAPI sudah ya. Boga, BJBR, mana lagi yang belum ya? Mika sudah, Indi kita buka, Excel sudah, BCA CTRA tadi sudah, Antam sudah, Elsa ya, coba kita buka, ada ISAT, Indofood, Adaro sudah, INKP, SMSM. Oke, mari kita lihat garis kuningnya satu persatu. MAPI, mari kita lihat pelaku pasar asing. Ini dia, kemarin sempat berbalik akumulasi, tapi ya ternyata minggu lalu berbalik lagi menjadi distribusi. Sungguh pelaku pasar MAPI ini plan. Berikutnya Boga. Garis kuningnya memang sangat-sangat istimewa akumulasinya. Silakan bagi yang tertarik dengan garis kuning seperti ini, termasuk ini adalah sedang markup. Kemudian BJBR, ini adalah salah satu garis kuning yang cocok untuk jangka panjang. Nampak ini konsisten terus diakumulasi walaupun bagaimanapun kondisinya. Nah, ini ketika ada koreksi naik lagi harganya. Ketika ada koreksi, nah ini koreksinya panjang tapi pelaku pasar belum kemana-mana. Menarik bagi yang ingin jangka panjang. Kemudian Indi tidak menarik, Elsa tidak menarik. Kemudian Indosat, ini ternyata yang sebelumnya akumulasinya belum mantap, semakin kesini akumulasinya semakin mantap. Kemudian INKP,
tadi nampaknya udah kita bahas ya ini ya. SMSM ini kalau kita lihat dari pelaku pasar domestiknya sesudah distribusi berat, nah mulai akumulasi tapi penuh hambatan ini, naik turun. Kalau saya ragu-ragu. Sekarang saatnya kita rekap. Tadi kita sudah lihat yang di dashboard LQ45, kita sudah lihat yang di peta saham, ada 100 saham, kita masukkan semua di My Canvas. Inilah rekap My Canvas. Ini semua yang dari top market cap. Ini kita lihat semua yang kita lihat hari ini garis kuningnya. Yang sebelumnya sudah berubah menjadi distribusi. Ini nampak di sini ada WSBP, ada MAPI, ada TKIM dan beberapa saham baru yang tadi kita ketemu sudah kita masukkan. Ada SCMA, Cepin, BJBR, ISA. That's it. Dana asing memang sudah mulai promising, tapi kita tetap harus hati-hati karena faktanya masih banyak pelaku pasar yang plan. Bagaimana caranya supaya kita bisa paten masuk entry ke saham yang sudah paten terus diakumulasi oleh pelaku pasar? Gak bisa. Yang bisa kita lakukan, kita harus entry, kita harus masuk pada saham yang sedang diakumulasi, dan kalau pelaku pasar tiba-tiba berbalik menjadi distribusi, jangan baper, kita harus langsung exit, dan disitulah kita harus pindahkan ke saham yang garis kuningnya masih akumulasi. Karena pasti ketahuan, di antara sekian yang akumulasi banyak yang berbalik distribusi, tapi masih ada yang tetap konsisten diakumulasi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai finish. Semoga bermanfaat bagi Sobat Gebet. Ikuti terus episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.